MBD itu bisa kita lihat dari Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sangi Hewan. Hari ini saya bersama kadal panana saya, si Jengah ini kan. Nah, sekaligus saya pengen jawab salah satu pertanyaan Agan tentang panana ya. Ini dari @Dimitri Muhammad 871. Dia mau nanya kenapa panana gua tidur terus ya, tapi mau makan, habis itu warnanya butek coklat. Sebenarnya kalau untuk makan dia lancar tapi dia suka tidur, itu kemungkinan sih karena panananya itu kurang kena sinar matahari atau kurang panas ya. Nah, selanjutnya saya pengen jelasin tentang hal itu kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini bersama saya dan si Jengah. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi, saya pengen ngasih tahu dulu ya Gan, gimana sih hidupnya kadal panana di alam liar Gan. Jadi kadal panana atau blue tongue skink yang sering kita temukan di Indonesia itu kan asalnya dari hutan hujan tropis ya Gan. Dia ini biasanya tinggal di habitat hutan yang cenderung sejuk, dan dia tuh bisa dibilang hampir sepanjang hari dia berjalan merangkak karena kakinya kecil kan. Dia tuh masuk ke dalam semak atau rumput belukar yang gede gitu kan. Pokoknya dia sembunyi-sembunyi. Tapi sesekali kalau dia pengen jemur, dia pasti akan keluar kan. Berjemur sebentar, tapi habis itu dia masuk lagi ke rumput-rumputan. Karena kadal panana ini sebenarnya adalah hewan yang kalau kita lihat dari badannya itu kayak nggak punya terlalu banyak sistem pertahanan ya kan. Jadi dia kalau diserang lawan yang lebih ganas gitu, kayaknya gampang banget dia kena kan. Tapi karena hal itu dia tuh kayak badannya itu lebih melebar gini, jadi kakinya pendek, biar dia tuh bisa masuk ke sela-sela tanaman, sela-sela rumput-rumputan gitu, biar predatornya tuh nggak ngelihat dia kan. Sama dia tuh dari mulutnya, kalau dia marah, kalau dia udah nggak bisa kabur lagi, dia akan mangap. Lidahnya itu akan keluar biru gitu, seakan-akan dia tuh kayak hewan yang berbisa kan. Padahal blue tongue skink atau panana ini nggak ada bisanya kan. Nah, dari hal itu kita tuh bisa ngelihat gimana sih cara kita ngerawat di lingkungan rumah kita ya. Nah, ini saya cerita tentang pengalaman saya melihara kadal blue tongue skink ini ya kan. Jadi setiap hari tuh biasanya saya tuh akan bersihin kandangnya dia kan dari sisa kotoran, dan kandangnya saya cuma pakai kotak plastik yang lumayan lebar ya, itu sekitar 80 sentian lebarnya, dan nggak terlalu tinggi karena kadal panana ini nggak suka memanjat kan. Nah, tapi dalam mungkin setiap 2-3 hari sekali saya tuh jemur kan. Biasanya saya jemur di matahari pagi sekitar ya jam 8 sampai jam 9 kan. Itu saya jemur mungkin cuma 10 sampai 15 menit. Sisanya ya udah saya taruh di kandang plastiknya dia yang warna bening. Tapi memang saya akui saya naruh kandangnya itu nggak di dalam rumah ya kan, tapi di kayak halaman teras depan saya kan. Jadi kadang-kadang sinar matahari itu masuk ke kandangnya yang membuat kandangnya itu lumayan hangat. Dengan kondisi seperti itu kadal panana saya ini sehat kan. Jadi dia tuh nggak pernah sakit MBD, penyakit kulit, atau kayak dia tuh lemes, tuh nggak pernah kan. Karena kandangnya rajin saya bersihin, dia tuh kena sinar matahari dan juga panas, walaupun sinar mataharinya dikit ya. Dan juga saya mandiin ya sebulan sekali sampai 2 kali udah cukup sih kan. Nah, itu aja sih saya rawat kadal panana. Ini udah saya rawat mungkin sekitar 6 tahunan, sehat sampai sekarang kan. Nah, jadi kalau Agan di kolom komentar tadi kan bilang kenapa sih kadal panana saya itu kayak kelihatan merem aja tidur terus, cuma kalau makan memang sih normal dan warnanya tuh kayak gelap gitu kan. Kemungkinan itu kadal panananya kalau menurut saya
Itu karena kurang kena sinar matahari atau panas gan. Sebenarnya kadal panana ini nggak perlu kena sinar matahari sebanyak kayak misalnya iguana, savana monitor. Nah itu nggak perlu sebanyak itu ya. Bearded dragon, nah itu kan hewan-hewan yang perlu sinar matahari ya, yang lama gitu loh, yang rajin, yang rutin setiap hari. Tapi kalau kadal panana ini sebenarnya kalau menurut saya sih nggak terlalu perlu sinar matahari ya gan. Karena dia memang di alam liar jarang banget dia berjemur gan. Lebih sering mungkin diem di permukaan yang hangat, dia diem di sana. Nah itu udah cukup gan. Makanya saran saya kalau misalnya gan melihara kadal panana biar dia warnanya itu cerah dan nggak kelihatan tidur terus, kalau agan bisa coba taruh kandangnya di teras rumah agan gan. Jadi kalau ada sinar matahari yang masuk itu bisa sesekali menghangatkan kandangnya agan. Atau kalau agan taruh di dalam rumah, pastiin ruangan itu nggak kena AC yang terlalu dingin ya, karena kalau kena AC yang terlalu dingin itu bisa membuat kadal panana ini kayak lemes-lemesan gitu kan. Dia tuh kayak ngantuk gitu loh. Karena memang di alam liar kadal panana ini juga hewan yang kadang-kadang dia juga hibernasi kan. Jadi kalau dikasih hawa yang dingin takutnya dia tidur terus, males beraktivitas gitu loh, males bergerak gitu loh maksudnya. Tapi kalau ruangan agan udah semuanya ada AC, jadi nggak bisa taruh di luar juga. Nah, nggak apa-apa sih agan taruh kadal panananya di dalam rumah ya. Cuma saya tuh nyaranin agan persiapin lampu pemanas untuk reptil kan. Kalau saya sih biasanya pakai merek ini agan. Nah ini dari Nomoi Pet Reptil. Ini ada small UVB lamp, yang kedua mini keramik lamp kan. Kalau harganya seingat saya sih 20-30 ribuan ya kan. Agan cek aja, nanti saya taruh linknya di keranjang bawah kiri saya ya, itu ada. Atau di deskripsi juga ada kan. Nah ini lampunya bentuknya kayak gini kan. Bedanya apa? Kalau ini lampu yang terang seperti biasa, ini menurut saya sih lebih cocok untuk hewan-hewan kayak iguana, bearded dragon, savana monitor cocok gan. Ini lumayan terang. Atau misalnya gan pengen dekorasi kandangnya lebih kelihatan bagus, nah bisa pakai ini. Tapi kalau agan nggak terlalu suka panasnya itu mengeluarkan cahaya, agan bisa pakai ini gan. Kalau ini nggak ada cahayanya, cuma anget aja gan, warnanya hitam gan. Nah agan bisa hidupin lampu ini mungkin di dalam kandang ya sekitar 10-15 menit, atau sampai hewan agan udah kelihatan mangap gitu. Biasanya kalau kadal panana kepanasan tuh dia mangap ya gan, atau dia kayak kecapean gitu gan. Nah agan panasin aja. Kalau kadal panana mungkin 2 hari sekali cukup gan. Tapi kalau kamar agan kena AC mungkin sampai 15 jam ke atas gitu, selalu dingin kamarnya, saya saranin setiap hari dihidupin kan. Ya terserah pagi siang sore, pokoknya hidupin aja mungkin 10-20 menit udah maksimal kan. Biar kadal panananya tetap hangat, dan kalau badannya hangat metabolismenya lancar, nafsu makannya lancar, dan dia nggak sering terlihat tidur-tiduran atau merem gitu kan. Selain itu juga kalau misalnya agan ngerasa warnanya tuh kok kayak pucet dan jelek, coba lakuin yang saya sebutin tadi ya, coba kita panasin kadal panananya. Tapi kalau tetap kusem, coba agan mandiin kan. Mandiin nggak usah pakai sabun atau apa, agan rendam aja di air hangat gitu, hangat-hangat kuku. Habis itu digosok-gosok badannya, takutnya kadal panannya itu pengen shading, tapi mungkin karena di kandangnya terlalu kering, nggak ada semprotan air atau nggak ada water dish gitu, jadi dia tuh kayak ganti kulitnya tuh lambat kan. Nah agan bisa bantu dengan mandiin, gosok-gosok badannya. Biasanya setelah kita mandiin, habis itu kita jemur, nanti taruh kandang, dalam beberapa hari kadal panannya shading dan warnanya tuh cerah lagi. Sebenarnya itu aja sih ngerawat kadal panana kan. Kalau untuk setting kandang dan juga perawatan yang dasar ya, selain itu makannya juga gampang kan. Kalau saya ngasih makan, ini bisa dibilang ya 60% saya kasih serangga kayak jangkrik, kecoa, dubia. Sisanya saya kasih kayak makanan kucing, cat food kering, cat food basah, kadang-kadang saya kasih sebagai selipan. Dan juga buah-buahan kayak pisang dan pepaya dia juga mau sih kan. Kadal panana ini reptil omnivora yang bisa saya bilang
gampang sih perawatannya kan. Ini saya rawat 6 tahun tetap sehat, cuma masalahnya satu kan, kalau mau ngawinin tuh susah banget kan. Padahal saya udah dari beberapa tahun pengen ngawinin, sampai saya beliin pasangannya, tapi nggak mau kawin sampai sekarang kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang kadal panana yang terlihat merem dan warnanya kusam tapi makannya lancar ya. Agan jangan lupa itu dijemur ya kan, dijemur atau minimal dipanasin lah kan, menggunakan lampu reptil kalau Agan nggak sempet jemur. Dan selain itu juga kasih kalsium, itu juga penting kan, biar kadal panana Agan nggak kena penyakit MBD. MBD itu bisa kita lihat dari postur tulangnya. Nanti kalau dia MBD itu biasanya kayak berkelok-kelok badannya dan tangannya itu kayak gerakannya nggak normal kan. Kalau masih kelihatan bagus gini ya itu sehat sih berarti kan. Itu hati-hati kan, karena kalau udah parah MBD itu bisa sampai rahang kadal panana itu nggak mau mangap gitu loh kan, saking sudah lemesnya tulangnya kan. Nah, itu udah berbahaya kalau udah gitu kan. Oke, mungkin kalau ada yang nggak saya jelasin atau kurang lengkap, Agan bisa tambahin di kolom komentar ya kan, kita belajar bareng kan. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Jenga. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Jenga.